Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfian, NIM 19136164. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Geografi Regional Indonesia. Yang pertama yaitu nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Papua. Selanjutnya yaitu nama-nama laut di Indonesia. Yang pertama yaitu Laut Jawa. Laut Jawa ini terletak di antara 3 pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua Laut Sauh, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga Laut Maluku, yang terletak di Pulau Sulawesi. Yang keempat Laut Flores, yang terletak arah barat dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang kelima itu Laut Banda, yang terletak di sebelah barat dari Provinsi Maluku. Kelima itu yang keenam itu Laut Arafuru, yang terletak di sebelah barat Provinsi Papua. Yang ketujuh Laut Timur, yang terletak di sebelah tenggara Nusa Tenggara Timur. Yang kedelapan itu Laut Halmahera, yang terletak di Provinsi Maluku Utara. Dan yang kesembilan itu Laut Seram, yang terletak di sebelah utara Provinsi Maluku. Dan yang terakhir itu Laut Sulawesi, yang terletak di Sulawesi Utara. Selanjutnya itu nama-nama selat. Yang pertama Selat Sunda, terletak di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Yang ketiga Selat Melaka, yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Malaysia. Dan yang keempat Selat Kalimata, terletak di antara Provinsi Bangka Belitung dan Pulau Kalimantan. Yang keempat Selat Bali, terletak antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kelima Selat Madura, terletak antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Dan yang keenam Selat Makassar, terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Terakhir itu nama-nama tanjung. Yang pertama Tanjung Priuk, yang terletak di Jakarta. Tanjung Belembang, terletak di Semarang. Tanjung Minahasa, terletak di Sulawesi Utara. Tanjung Tenggara, terletak di Sulawesi Tenggara. Dan Tanjung Manokwari, terletak di Provinsi Papua Barat. Ibu kota dan batas Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah selatannya berbatasan dengan India. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Timur Leste, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Barat. Nama ibu kotanya itu Kupang, letaknya di sini. Selanjutnya itu ibu kota Provinsi Maluku dan Maluku. Batas provinsinya itu sebelah utaranya Laut Seram, sebelah selatannya Laut Indonesia dan Arafuru. Sebelah timurnya Pulau Irian, dan sebelah baratnya Pulau Sulawesi. Nama ibu kota dari provinsi ini yaitu Ambon. Yaitu Provinsi Maluku Utara. Batas provinsinya itu sebelah utaranya Samudra Pasifik, sebelah selatannya Laut Seram, sebelah baratnya Maluku, dan sebelah timurnya Laut Halmahera. Nama ibu kotanya Ternate dan letaknya di sini. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua. Batas provinsi dari Papua Barat itu sebelah utaranya itu Samudra Pasifik, sebelah baratnya itu Laut Banda dan Provinsi Maluku. Sebelah timurnya itu Provinsi Papua. Nama ibu kotanya itu Manokwari dan letaknya di sini. Dan itu Provinsi Papua. Batas provinsinya itu sebelah utaranya Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Arafuru, sebelah baratnya Papua Barat, Papua Nugini. Dan nama ibu kota dari provinsi Papua ini yaitu Jayapura. Selanjutnya itu ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Pertama yaitu di bidang sektor pertanian. Masyarakat dari provinsi Nusa Tenggara Timur ini namanya dikembangkannya itu pangan seperti padi dan jagung. Selanjutnya itu perindustrian. Terdapat 3 industri unggulan di Nusa Tenggara Timur, yaitu garam industri, gula. Garam ini bukan dimaksud industri garam untuk garam konsumsi, tapi digunakan untuk keperluan pabrik seperti kertas dan lain-lain. 3 itu pertambangan.
Sektor pertambangan di NTT yaitu berupa pangan dan batu kapur. Selanjutnya, perdagangan. Jenis perdagangan yang dikembangkan di NTT adalah kedelai, kacang hijau, dan tanah. Kedelai, kacang hijau, kacang tanah, lada, mana perdagangan tersebut merupakan komoditas unggulan bahkan sudah ke negara Timur Leste. Selanjutnya itu perhubungan. Perhubungan yang ada di NTT yaitu yang paling dominan seperti pelabuhan dikarenakan terdiri dari beberapa pulau dan ada juga bandara yang bernama itu Bandara Internasional Tari. Selanjutnya itu kegiatan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pertaniannya itu masih berupa bahan pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Perindustriannya seperti hasil tenuan kerajinan ikat tangan yang seperti gambar pada slide PPT ini. Ketiga yaitu pertambangan. Pertambangan yang ada seperti pertambangan biji nikel, lithium, dan boksit. Perdagangan. Salah satu perdagangan yang sangat terkenal di Provinsi Maluku dan Maluku Utara ini yaitu perdagangan cengkeh. Nah, cengkeh ini sudah pernah diekspor ke luar negeri. Ini itu perhubungan. Transportasi yang paling dominan atau yang paling sering yaitu pelabuhan. Karena provinsi ini terdiri dari beberapa pulau. Selanjutnya itu kegiatan ekonomi Papua Barat dan Papua sama pertanian. Sektor pertaniannya itu sagu, ubi jalar, ubi kayu, padi, jagung, kedelai. Perindustrian. Hasil perindustrian di Papua ini sangat rendah dikarenakan masyarakatnya masih kurang memahami mengenai di bidang industri. Ada satu industrinya itu seperti industri kecil seperti TIFA berupa alat-alat kerajinan bahan-bahan alami. Yaitu pertambangan. Pertambangan di Papua ini sangat terkenal. Dan salah satunya pertambangan yang terkenal itu seperti pertambangan Freeport yang menghasilkan emas. Ini perdagangan. Kegiatan perdagangan di Papua ini sangat kurang. Di mana dari sangat kurangnya perdagangan ini sehingga menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok di mana akses dari jalur perdagangan ini sangat susah di Papua dikarenakan minimnya infrastruktur dan sarana. Sektor perhubungan yang paling dominan di Papua itu masih pelabuhan, contohnya seperti pelabuhan di Jayapura. Selanjutnya yaitu nama sungai yang ada di Provinsi NTT. Berarti kita lihat dari peta di slide PPT ini. Yang pertama yaitu Sungai Benanain yang terletak di sini bersebelahan dengan negara Timur Leste. Artinya seperti ini. Kedua yaitu Sungai Elmina terletak di sini. Yang ketiga yaitu Sungai Sumba terletak di sini. Dan yang keempat ini Wai Jamal. Letaknya juga di sini. Di barat ini, di sungai ini. Lima itu ASSA. Letaknya di sini. Dan terakhir itu Sungai Flotim. Itu nama-nama danau di NTT. Pertama yaitu Danau Wekuri letaknya di sini. Kedua yaitu Danau Rena Mese letaknya di sini. Yang ketiga yaitu Danau Sanongwan di sini. Dan yang keempat yaitu Danau Kelimutu dan letak di sini. Itu gunung di Provinsi NTT ini sangat banyak gunungnya yaitu seperti Gunung Lewoto, Gunung Lewitobi, Gunung Rotana, Gunung Sirung, Gunung Mutis, Gunung Batuta, Gunung Legon, Gunung Iya, Gunung Ebolobo, Gunung Kelimutu, Edowajo, Gunung Libuleng, Gunung Indire, Gunung Torebolong, Gunung Pocolika, Gunung Ila Balekan, Gunung Waisano, Gunung Sukaria, Gunung Ilimuda, Gunung Wangga. Ini itu sungai, danau, gunung di Provinsi Maluku Utara.
Yang pertama yaitu Sungai Waleh, letaknya di sebelah sini. Dan yang kedua itu Sungai Doro. Ketiga yaitu sungai, dan yang selanjutnya itu Danau Sahia, letaknya di sini. Hampir berdekatan dengan Sungai Doro. Dan yang kedua itu Danau Rano, letaknya di sini. Ini itu Gunung Gagamala, letaknya di sini. Selanjutnya itu Gunung Ibu, letaknya di sini. Selanjutnya itu Sungai Danau Gunung Timur. Itu sungai. Sungai Tara, letaknya di sini. Dan yang kedua Sungai Kalawai, letaknya di sini. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya itu Danau Riul, letaknya di sini. Dan yang kedua itu Danau Wano, letak danaunya itu di sini. Yang selanjutnya itu gunung. Pertama itu Gunung Binaya, letaknya di sini. Kedua Gunung Kapalamaddan, letaknya di sini. Selanjutnya itu Sungai Danau Gunung di Papua Barat. Kita lihat dari peta di PPT ini. Pertama yaitu Sungai Muturi, letaknya di sini. Yang kedua Sungai Warsawai, letak sungainya itu di sini. Dan yang selanjutnya itu Danau Anggi Migiji, letak danaunya di sini. Dan yang kedua itu, dan yang selanjutnya itu Gunung Mebo, letaknya di sini. Kedua, selanjutnya itu nama sungai, danau, gunung di provinsi. Kita lihat dari peta di samping. Pertama yaitu Sungai Mamambremo, letaknya di sini. Yang kedua Sungai Digul, letak sungai ini di sini. Di berbatasan dengan negara Papua Nugini. Selanjutnya itu Danau Hamdema, letaknya di sini. Yang kedua Danau Mapi, letaknya di sini. Gunungnya itu yang sangat terkenal yaitu Puncak Jaya Wijaya, di mana di puncaknya itu ada kumpul di sini. Kedua itu Gunung Usua Trigora, letaknya di sini. Selanjutnya yaitu ikon atau semboyan masing-masing provinsi. Pertama provinsi NTT, semboyannya yaitu ini. Provinsi Maluku, ya ini. Tiga Provinsi Maluku. Kedua provinsi Maluku Utara, dengan semboyan seperti ini. Tiga provinsi Maluku dengan semboyan seperti ini. Yang keempat provinsi Papua Barat, semboyan seperti ini. Yang terakhir provinsi Papua, yaitu kegiatan budaya dan pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama yaitu perayaan Semana Santa. Perayaan ini adalah dikatakan pekan suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari betul-betul dilarang. Semana Santa berasal dari bahasa Semana berarti pekan, seminggu, dan Santa berarti itu. Dan itu bukan sebenarnya hanya pernah diikutsertakan dalam festival ini dalam menyajikan intensitas kegiatan pariwisatanya seperti adanya Taman Kelimutu atau dikenal dengan yaitu ada air terjun yang di gambar ini. Nah, kegiatan budaya dan pariwisata di Provinsi Maluku Utara yaitu Festival Teluk Jailolo, yaitu merupakan salah satu festival tahunan yang digelar sejak tahun 2009 di Kabupaten Maluku Utara. Festival ini menampilkan beberapa kegiatan yang mengusungnya di Halmahera Barat, yaitu Festival Tidore adalah menampilkan 3 konten budaya, diantaranya parade, juga penjelajahan baji, prosesi Kesultanan Tidore. Yaitu Festival Kora-Kora adalah mengekspor budaya ternate dan keberagaman isi seperti gambar di PPT ini. Kegiatan pariwisatanya yaitu seperti wisata Batu Hangus, di mana batu ini terdiri dari lava yang sudah mendingin. Danau Tilore,
yaitu Pulau Marote dengan pesona alamnya yang indah. Selanjutnya kegiatan budaya dan pariwisata di provinsi yaitu budaya Talwedo, yaitu bukti yang sah atas kepemilikan di Maluku Barat Daya. Kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama atas kehidupan bersama orang saudara bersama orang atau saudara. Yang selanjutnya yaitu budaya Hawer adalah budaya yang tumbuh dan berlaku dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Yaitu budaya Arumbae adalah bentukan karakter masyarakat Maluku, baik yang tinggal di pesisir maupun gunungan. Arumbae merupakan satu kebudayaan berlayar masyarakat Maluku. Dan berikut ini adalah sektor kegiatan pariwisatanya, yaitu seperti adanya Taman Nasional Manusela dan Banda, itu dikenal dengan Pelabuhan Banda. Yang ketiga yaitu Pulau Ron. Seperti gambar di bawah ini merupakan benteng pertahanan melawan Portugis. Itu kegiatan budaya dan pariwisata di provinsi. Yaitu tarian kolosal adalah tarian yang dilakukan secara bersamaan. Biasanya tarian ini dilakukan dalam acara di jalan atau di lapangan terbuka. Itu karnaval budaya. Merupakan penampilan sejumlah budaya seperti pakaian adat, atraksi-atraksi, serta tarian-tarian dan peragaan senjata-senjata tradisional. Pariwisatanya yang sangat terkenal di Papua Barat itu bahkan sampai mendunia, yaitu adanya Raja Ampat, di mana terdapat berupa pulau-pulau kecil yang sangat indah diselingi dengan laut yang berwarna biru hijau-hijauan. Yang selanjutnya itu gambar di bawah ini, yaitu kegiatan budaya dan pariwisata di Provinsi Bakar Batu. Bakar Batu adalah ritual memasak bersama yang bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada sang pemberi kehidupan. Itu upacara Wor adalah tradisi dalam budaya Biak yang berhubungan dengan kehidupan religi, suku, baik segala aspek kehidupan sosial. Biak juga baik segala aspek kehidupan sosial. Orang Biak diwarnai dengan itu tradisi Ikipale adalah tradisi di mana jarinya dipotong. Di mana dipotong itu menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun tradisi ini dilakukan mayoritas oleh wanita, tetapi para lelaki juga mengikuti tradisi ini. Berikut adalah pariwisatanya sangat terkenal, itu seperti Puncak Ujaya, di mana di pegunungan ini terdapat di puncaknya terdapat bongkahan es. Itu Taman Nasional Oren. Itu berupa taman nasional yang terletak di Provinsi Papua dengan luas wilayah sebesar 2,4 juta hektar. Oren merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi, dan banyak terdapat tanaman asli, hewan, dan budaya. Selanjutnya itu adanya Taman Nasional Wasur. Merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan merupakan pemilik hak wilayah hutan adat. Biodiversitas membuat taman ini dijuluki sebagai Serengeti Papua. Sekian itulah presentasi UAS Geografi Regional Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.